ngomongin kota Bandung adalah sejarah masa lalu saya waktu kecil sampai SMP yang pada akhirnya menetapkan diri mengikuti kehendak orang tua untuk pindah ke Limbangan. Saya narator Nugraha Nedi. Simak perjalanan saya dalam vlog kali ini. Terima kasih di Eseli Vlog. Ini adalah Gang Sukaluyu ya di RT 6. Nah, ini suasana daerahnya. Dulu saya ngaji di Masjid Nurul Islam, ini masjidnya di pinggir jalan, Jalan Pahlawan ya. Nah, ini dia. Pemandangannya cukup banyak berubah ya. Dari tahun 98 ataupun 99 ya. Nah, ini Jalan Sukaluyu, biasa pulang lewat gang sini. Tapi kita ralat, kita lewat gang yang sini aja. Ini gang RT 7. Kita percepat aja ya. Nah, ini waktu kecil, waktu balita saya tinggal di sekitar sini. Ibu saya ngontrak di sini. Dan lihat ini banyak mahasiswa ya. Dari luar pulau juga banyak. Nah, ini gang saya yang di masa lalu selalu dipakai untuk diri pribadi bermain bersama teman sebaya. Dan di depan ini adalah bekas rumah nenek saya dari ayah saya. Ini sekarang dipakai sama dijual sama warga sekitar, dipakai waktu nenek saya menjualnya. Dan ya, kita jalan lagi terus melangkah, ada warga juga ya, kita sapa, kita belok ke sini, kita akan menuju ke rumah nenek saya yang satu lagi dari ibu saya. Nah, gangnya gang sini, ini di RT 6, tadi RT 7. Nah, ini perempatannya ya, tidak terlalu jauh, mungkin jalan cuma 1 menit saja dari nenek, dari ayah lalu ke ibu. Nah, ini dia rumah saya ya. Kita lihat suasana Sukaluyu. Ini gang yang saya tinggali waktu kecil dari balita sampai SMP ya. Ini gangnya. Orang tua dari ibu saya alias kakek dan nenek berada di sini ya. Nah, ini dia suasana masa lalu silam di tahun 90 sampai 2000-an awal saya berada. Sekarang tepat tahun 2022. Kota Bandung adalah kota pendidikan, kota fashion, kota kreatif, dan sebagai macam hal-hal baik yang didapatnya yang dibentuk dari para masyarakat yang tengah memiliki rasa empati dan sosial yang tinggi, karena pada dasarnya kita bukan warga pribumi asli ya, karena kota Bandung dibuka oleh waktu penjajahan Perancis silam ya. Going well Bandung. Oke, ini gang yang ada jembatannya, selokan yang makin dalam ternyata ya. SD saya selalu lewat sini, berjalan setiap hari ke sekolah di SDN Caurgelis ya yang akan kita tuju. Sambil jalan, ini adalah solokan besar yang saya lewati, dan di sampingnya ya ada di tempat di sini, di samping solokan ini adalah tempat sablon teman SD saya. Nah, ini dia yang di samping itu tempat sablon teman saya lagi sibuk. Dan ya, mari kita jalan terus melewati gang yang menjadi daerah pariwisata yang diresmikan oleh waktu itu Wali Kota Ridwan Kamil ya. Ini selalu saya lewati setiap hari. Wangi tinta sablon selalu tercium ya, karena ini adalah daerah sentra utama 1 RW itu pengrajin busana sablon semuanya. Ini masuk daerah Muara Rajen ya. Muara Rajen itu RT 8 kalau nggak salah ya, apa RT 6. Oke, saya jalan setiap hari di sini. Kita merasakan tendensi di masa lalu dan suatu kenangan ya. Ya, saya sangat menikmatinya. Memori-memori itu terus tumbuh ya, dan diberikan banner Kampung Wisata Sablon, karena dari tahun 80 sampai saat ini masih menjadi pusat pengrajin kaos sablon ya. Sampai dikirim ke seluruh Nusantara tahun 90, sangat hype sekali pada masa itu, dekat sekali dengan SD Caurgelis yang kita akan sambangi ya. Nah, di samping ini sudah masuk di halaman depan Sekolah Dasar Negeri Caurgelis. Nah, saya dulu SD sekolah di sini. Ya, aduh, sangat deg-degan sekali ya perasaan saya di sini. Ya, meskipun tampang saya sudah bapak dengan kumis yang belum dikurut ya, saya jadi terlihat kesal sekali melihat muka saya. Ya, sangat tidak friendly. Oke, ini dia suasana SD Caurgelis. Ada anak-anak yang lagi sekolah, belajar ya. Sekarang ini waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat pada momen ini.
di Jalan Surapati. Ini saya 6 tahun sekolah di sini. Pernah juga pindah ke SD Celengkrang karena ada konflik keluarga. Lalu kembali lagi di kelas 4. Cuman satu catur bulan ya pindah sekolah, tapi tetap kembali lagi ke sini. Ya, ini dia suasana masa lalu, kenangan saya melalui proses selama tinggal di Bandung. Karena saya lahir di Bandung, juga sekolah di Bandung, buang air di Bandung, belajar di Bandung, makan di Bandung, dan menetapkan kenangan masa lalu untuk berkembang di Bandung sampai lulus kelas 6 ya. Ya, pohon-pohonnya masih sama, makin gede, seru. Ya, dan akhirnya saya mampir ke rumah saudara saya, tapi lagi pada kerja ya, seperti biasa. Bukan pengangguran, sekarang di rumahnya PIK ya. Kakak sepupu saya. Ini di kontrakannya masih dari RT 6 Sukaluyu ya. Nah, ini sepupu-sepupu saya dan juga keponakan saya. Oke, kita akan segera pulang karena pada dasarnya tujuannya saya kesini juga ngambil desain grafis dan juga cetakan foto, karena saya seorang desainer grafis dan juga fotografer ya. Jadi mengambil keperluan saya dalam menunjang kegiatan saya di Limbangan tentunya ya. Karena harus kualitas yang dijaga, karena daerah ini adalah daerah sentra untuk peran-peran para desain grafis, fotografer, dan percetakan busana juga fashion juga di sini. Ini adalah gang yang kita lewati ya, akan menuju jalur pulang ternyata ya sahabat ya. Sambil kita jalan-jalan saya menikmati memori-memori masa lalu. Ini belum pernah saya rekam sebelumnya karena belum sempat ya, karena HP saya kentang gitu, seperti itu ya. Dan ya penuh dengan kenangan dan keagungan masa lalu, tapi tetap saya harus move on karena kita tidak bisa berlama-lama di masa lalu. Harus mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan dengan cara disiplin, di present moment, untuk melakukan tindakan-tindakan produktif dalam menjalani hari ini. Ya, dari rumah nenek ibu lewat lagi ke rumah nenek ayah di masa lalu ya. Kalau yang ini sudah dijual, dadah. Ya, dan kita sekarang naik ke angkot dari Sukaluyu Jalan Pahlawan menuju Kiara Condong. Nah, ini dia stasiun KAI Kiara Condong. Sekarang bangunannya bagian depannya diganti ya untuk ke Cicalengka. Jadi agak geser dikit, lumayan jauh jalan kakinya. Kalau bawa barang berat lumayan, untuk orang tua bisa gempor kaki, saya juga eungap sama lambung rada naik gitu. Nah, ini peron tiketnya sekarang berbeda ya waktu di bangunan yang sebelah. Ini seperti ini suasananya, seperti biasa dari Kircon ke Calengka bayarnya 5.000. Dan ya kita udah ada di dalam. Kita lihat suasananya, di belakang tuh ada kereta. Itu mau untuk ke Jawa ya, kita harus tunggu dulu kereta yang mau datang. Nah, ini kita lagi nunggu kereta yang akan datang. Kita tunggu ya, sama para penumpang lagi mempersiapkan dirinya. Nah, ini dia guys, keretanya sudah datang. Dari Bandung kita akan menuju kembali ke Limbangan dengan naik kereta. Asik kan? Setiap hari kalau ke Bandung dan Limbangan saya suka pakai kereta, karena kalau pakai kendaraan yang lain suka kelikiben, suka kram. Saya tidak cocok. Kadang suka muntah juga kalau pakai elep. Ya, semoga sukses ya para pengendara. Bukan berarti saya mendiskreditkan kendaraan yang lain, tapi untuk kesehatan saya lebih cocok pakai kereta api selain murah ya. Ya meskipun ribet harus naik-naik angkot juga, tapi ini lebih nyaman. Meskipun pakai elf atau bus bisa lebih cepat, tapi prefer untuk kesehatan saya butuh kendaraan yang nyaman dan tidak pengap ya. Ya, kita jalan, ini penumpang sudah pada masuk. Kita sudah bayar tiket ya, tidak direkam tadi sengaja karena takut dimarahin juga sih sama petugas. Tapi ya kita sekarang sudah bayar tiket dan masuk, mencari kursi dan duduk. Oke, sudah saatnya duduk. Nah, inilah dia suasana nyaman di kereta api Indonesia. Ya, sekarang keretanya sudah maju. Di samping saya ada Teteh Gelis ya, sambil kita videoin wajahnya. Dosa nggak ini nih anjir, kita ngerekam masukin wajah orang yang lagi ngelamun, tapi kita butuh ambience orang yang lagi menikmati pemandangan ya sambil kereta maju. Dan ini dia
bangunan legendaris yang dibikin untuk menjadi tujuan pariwisata objek bangunan yang akan menjadi kebanggaan kota Bandung ya. Di Gede Bage nih. Silahkan sebutin di kolom komentar apa nama bangunan ini yang cukup terkenal dan sering dipakai pejabat dan juga artis. Ya ini dia kalau lihat suasana ya sambil melamun gitu. Lihat kendaraan maju. Ini sensasinya enak gitu loh, beda dengan kendaraan yang lain. Dan ya kita sudah sampai, kita akan persiapkan diri kita untuk pulang kembali ke Limbangan. Terima kasih buat yang lagi nonton, yang menikmati tayangan ini, yang sudah sampai tahap ini. Selamat tinggal teteh cantik. Nggak kenalan padahal mah ya. Aduh, tapi saya sibuk lah ya. Udahlah nggak apa-apa. Ya, penumpang dari Cicalengka sudah mulai naik. Kita penumpang terakhir yang mau turun ya. Oke, sambil santai soalnya saya bawaan berat ini. Bawa figura foto sama banner desain grafis ya. Oke, kita jalan dengan tampang saya yang sebenarnya menyeramkan. Ini tidak friendly ya. Kumisnya belum dikurut seperti tukang ngeculik ataupun aktor-aktor mafia seperti itu ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting untuk kebutuhan pribadi saya menikmati perjalanan ini. Selamat tinggal kereta api, selamat tinggal rel ya. Aduh si teteh dadah-dadah ke saya. I love you teh yang di belakang kerudung hitam. Namanya siapa ya? Namanya mungkin Zubaidah. Kita sebut dia Zubaidah. Dadah kakak Zubaidah. Oke, para penumpang lagi berjalan keluar ke jalur exit road ya, ke pintu keluar. Kita sambil jalan menikmati kereta api yang panjang telah mengantarkan kita berjasa. Oke, terima kasih buat yang nonton sampai sini. Silahkan like kalau yang suka, silahkan dislike kalau yang tidak suka. Silahkan subscribe kalau yang mau nyimak kegiatan kita. Dadah.